Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Habib, mahasiswa PJJ UIN Saiful Sanurjati Cirebon, kelas A32. Pada kesempatan kali ini atau pada video ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pendidikan masyarakat atau lembaga pendidikan masyarakat. Hal ini untuk memenuhi tugas daripada pendidikan PAI luar sekolah. Nah, langsung saja, kalau kita membahas tentang pendidikan masyarakat, kita harus tahu dulu apa sih itu masyarakat. Nah, masyarakat itu secara umum itu adalah manusia yang hidup bersama, bergaul dalam waktu yang cukup lama, kemudian sadar mereka itu merupakan satu kesatuan dan merupakan suatu sistem bersama. Jadi dia itu berkelompok, kemudian melakukan apapun secara bersama, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, masyarakat itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya masyarakat pedesaan dan ada namanya masyarakat perkotaan. Nah, tentunya hal ini ada ciri-cirinya juga. Nah, untuk ciri-ciri masyarakat pedesaan atau masyarakat desa ini adalah hubungan yang lebih intens atau lebih mendalam antar warga desa. Jadi mereka itu selalu mengedepankan gotong royong, kemudian saling melengkapi antar satu dan yang lain, kemudian saling membantu antar satu dan yang lain. Nah, kemudian kehidupan mereka itu sistemnya berkelompok. Jadi tidak bisa kalau masyarakat pedesaan itu hidupnya itu secara terpisah, pasti dia berkelompok. Karena apa? Dia itu butuh untuk interaksi, butuh untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu adalah berkelompok. Nah, kemudian kehidupannya atau sistem mata pencahariannya itu sebagian besar di pedesaan itu pasti dia adalah hidup dari sektor pertanian. Nah, jadi seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui di pedesaan itu ladangnya itu masih luas. Kemudian minim pembangunan yang istilahnya untuk bersifat masif seperti perusahaan dan yang lain sebagainya, terutama di pedesaan yang mendalam. Itu pasti ladangnya itu dia banyak sekali atau luas sekali. Nah, sehingga mereka mencari rezeki atau mengais rezekinya itu melalui pertanian dengan cara berkebun, kemudian beternak, ataupun dia menanam sesuatu yang sangkanya itu adalah bisa dimakan dan bisa untuk stok bulan-bulan yang akan datang. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ciri dari masyarakat pedesaan, ciri dari masyarakat perkotaan itu adalah minimnya pengetahuan keagamaan. Itu pasti, karena kan di perkotaan itu pastinya adalah multicultural ya, artinya multi etnik, multi budaya. Tentunya hari ini akan membedakan antara pengetahuan agama satu orang dengan orang yang lain. Nah, kemudian hidupnya itu adalah istilahnya berdiri sendiri atau hidup sendiri-sendiri gitu loh, tidak terbiasa untuk berkelompok. Mungkin hal ini terjadi karena memang mereka belum terbiasa gitu, atau mereka memiliki paradigma yang berbeda kalau misalkan mereka itu menjalin kehidupannya berkelompok. Nah, kemudian dia pembagian tugas yang tegas dan batasannya. Jadi kalau dia diberikan tugas, ya tugasnya apa sudah dilakukan, oke, selesai gitu aja. Hal ini berbeda dengan masyarakat pedesaan yang selalu akan ringan tangan gitu. Kemudian kalau di perkotaan banyak peluang kerja, betul, karena di sana terdiri dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga untuk mereka isi gitu. Akhirnya apa? Mereka kerja di perusahaan dengan waktu yang cukup lama sehingga mereka pulang istirahat sudah tidak ada interaksi antar masyarakat atau antar tetangga satu dan yang lain. Misalnya seperti menjaga kompleks, atau interaksi ya istilahnya tahlilan atau istilahnya yasinan bareng itu saya kok tidak melihat di perkotaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian interaksinya itu berdasarkan kepentingan, bukan pribadi. Kalau dia memiliki kepentingan apa, dia akan melakukan interaksi. Nah, kemudian pembagian waktu untuk kebutuhan individunya. Kemudian perubahan sosial yang nyata karena terbuka dan menerima pengaruh dari luar. Nah, perubahan sosialnya ini sisi positifnya adalah mereka itu mampu atau mau terhadap segala perubahan-perubahan yang bersifat sosial. Karena apa? Mereka itu sifatnya adalah terbuka. Mereka ada pembaruan apa, kemudian ada perubahan sosial yang seperti apa, dia itu mau terbuka karena dia
mengedepankan mindset atau pemikiran. Nah, kalau di desa ini agak sulit kalau terhadap perkembangan atau perubahan peradaban misalnya, atau pembaruan peradaban itu di desa agak sulit, karena di desa pengalamannya itu adalah pengalaman dari orang-orang terdahulu, selalu kan seperti itu. Nah, perbedaannya ada lagi, yaitu homogen. Homogen itu artinya ya istilahnya yaitu bersifat tidak sudah di situ aja. Kemudian kalau heterogen itu kan dia bermacam-macam. Konsep kekeluargaan dari masyarakat desa pasti kebersamaan. Kemudian mengedepankan atau orientasinya itu tradisi dan status. Kemudian isolasi sosial statik. Isolasi sosial ini apa maksudnya? Ketika ada suatu permasalahan, maka di situ akan timbul isolasi. Isolasinya itu sesuai dengan tingkat daripada kesalahan yang mereka lakukan, ya seperti itu. Kemudian kesatuan dan keutuhan kultural. Banyak ritual dan nilai sakral dan kolektivisme. Kalau masyarakat kota heterogen, itu sudah pasti bermacam-macam, banyak sekali ya. Kemudian konsep pengandalan diri dan kelembagaan, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, jadi bisa diterima akal, kemudian fungsinya juga bisa masuk akal dan nyata. Itu perbedaannya seperti itu. Mobilitas sosial dan dinamik, jadi dia bergeser terus. Kemudian diversifikasi kultural, jadi semacam kayak dia mudah untuk menerima pengaruh-pengaruh budaya baru gitu. Birokrasi fungsional, artinya apa? Dia harus birokrasi, harus sesuai dengan sistemnya. Jadi seperti itu, nilainya juga sekular. Kemudian yang terakhir adalah perbedaannya di masyarakat kota itu adalah individual atau individualisme, apa-apa itu sendiri. Karena dia tidak mau untuk merepotkan orang lain, atau meskipun dia bisa, itu pasti tidak akan menyuruh tetangganya, atau pasti dia itu akan meminta orang lain yang di luar dari tetangganya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke sesi diskusi. Nah, jadi terkadang masyarakat pedesaan masih terlihat kurang dalam hal ekonomi, namun keluarga mereka terlihat bahagia, betul. Kalau di pedesaan istilahnya perekonomian itu nomor sekian. Yang penting adalah keluarga mereka itu bisa makan dan kumpul bersama. Mereka tidak akan berpikir untuk menjadi kaya raya, mereka tidak akan berpikir untuk menjadi seseorang yang istilahnya kapitalis dan lain sebagainya. Dia cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan anaknya, dan kebutuhan pangan yang lainnya. Nah, di sisi lain dapat dilihat bahwa kebanyakan anak yang broken home itu berasal dari masyarakat kota, entah karena masalah pekerjaan orang tua, perceraian, atau hal lain. Betul. Jadi broken home itu karena istilahnya adalah kelalaian atau kesalahan dari orang tua, yang mana orang tua itu mungkin saja mengedepankan egonya atau mengedepankan kepuasan hatinya, karena dia sudah fokus kerja, pulang-pulang kok capek, pulang-pulang tidak ada yang istilahnya kok sudah diributin terus, tidak mengurus anak, ya. Artinya anak ini menjadi terlantar. Makanya fenomena yang terjadi sekarang adalah orang-orang perkotaan itu banyak yang memondokkan atau menempuh pendidikan non formal itu di pedesaan. Karena apa ya, tadi waktu dia itu sudah dihabiskan untuk bekerja, sehingga yang ngurus anak, kemudian yang istilahnya memberikan kenyamanan kepada anak itu tidak ada, sehingga ini menjadi tantangan bagi masyarakat perkotaan. Mungkin juga karena beda pendapatan antara suami dan istri yang dapat memunculkan konflik, sehingga anak menjadi korbannya. Adakah hubungan antara pekerjaan dengan kebahagiaan dalam keluarga? Sampai saat ini kalau kita melihat bahwasanya dunia yang semakin istilahnya peradabannya semakin maju, memang kalau di masyarakat atau di zaman seperti ini memang iya, kebahagiaan pekerjaan dan kebahagiaan dalam keluarga itu menjadi satu tolok ukur daripada keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga itu kalau di perkotaan. Jadi bagaimana orang-orang tersebut bisa bekerja mencukupi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan daripada anak, kebutuhan istrinya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kebahagiaan dalam keluarga. Namun ada satu catatan,
Nah, apakah hidup itu cuman orientasinya adalah mencari pekerjaan atau mencari rezeki? Kan tidak. Tetapi kehidupan itu atau pekerjaan itu atau mencari rezeki itu suatu kewajiban. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk berkomunikasi dengan anak, kemudian bercengkrama dengan anak, kemudian istilahnya membuka waktu untuk anak cerita ke kita, membuka masalahnya ada peristiwa apa. Nah, itu perlu. Jadi pekerjaan dan kebahagiaan itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah keharmonisan, tapi hal itu tidak terjadi di di pedesaan, di pedalaman. Nah, kalau masyarakat yang sudah modern atau masyarakat desa yang menuju modern, mungkin itu bisa dijadikan sebagai faktor kebahagiaan, karena dengan mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup atau penghasilan yang besar, maka dia berorientasi akan dapat membeli sesuatu, akan dapat menuju taraf atau derajat ke yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Hubungannya hubungan antara pekerjaan dan kebahagiaan dalam keluarga memang sangat erat kalau di zaman modern seperti ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai masyarakat atau mengenai lembaga pendidikan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.